Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Makbara Rahawul dari Prodi Manajemen Informatika kelas 1A dengan NIM 1632524. Jadi di sini saya diberikan tugas pengganti UAS dengan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dari Pariat. Baik, kita mulai. Jadi di sini yaitu hardware dan software. Kalian itu memahami definisi hardware dan software serta hubungan keduanya. Hardware adalah komponen fisik komputer, sedangkan software adalah instruksi yang mengatur kerjanya. Prinsip dasar hardware. Yang pertama, perangkat input. Mengacu pada perangkat yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer seperti keyboard dan mouse. Yang kedua, perangkat output. Menyediakan hasil dari proses komputer ke pengguna, termasuk monitor dan printer, yang menampilkan informasi secara visual. Yang ketiga, perangkat penyimpan. Digunakan untuk menyimpan data dan program secara permanen, mencakup hard drive dan SSD yang menawarkan kapasitas penyimpanan yang berbeda. Berikutnya yaitu teknologi augmented reality. Memperkenalkan R untuk pembelajaran interaktif tentang perangkat keras komputer. R mengintegrasikan objek virtual ke dalam dunia nyata untuk pembelajaran yang lebih menarik. Fungsi hardware. Yang pertama, proses komputasi. Hardware menjalankan perhitungan kompleks, memproses data dan instruksi, serta mengelola sumber daya secara efisien. Yang kedua, menyimpan data. Perangkat keras menyimpan data dan program dalam hard drive. SSD menyediakan akses cepat dan terpercaya saat dibutuhkan. Yang ketiga, memori sementara. RAM berfungsi sebagai memori sementara yang menyimpan data aktif, mempercepat akses informasi saat komputer menjalankan aplikasi. Fungsi software. Yang pertama yaitu control hardware. Software governs hardware performance, ensuring the device operates smoothly and efficiently according to user commands. Yang kedua, run application. Software application provide user with tool to perform specific tasks and enhancing productivity and user experience. Yang ketiga, break user interaction. Software acts as a bridge between user and hardware, facilitating intuitive interaction and effective use of technology. Berikut yaitu sifat fisik. Hardware bersifat nyata, sementara software bersifat digital. Ketahanannya yaitu hardware dapat rusak secara fisik, sedangkan software bisa terinfeksi virus. Pembaruan hardware diganti, sedangkan software diupdate tanpa penggantian fisik. Perannya yaitu hardware adalah fondasi, sedangkan software memberikan instruksi untuk beroperasi. Pentingnya memahami perbedaan. Mengapa kita perlu memahami perbedaan hardware dan software secara mendalam? Itu dikarenakan memahami perbedaan ini penting untuk troubleshooting dan pengambilan keputusan saat upgrade. Pengertian software. Definisi perangkat lunak dan contoh bahasa pemrograman terkini. Software adalah sekumpulan instruksi yang menjalankan program komputer dan dapat diunduh. Ciri-ciri software. Yang pertama yaitu mendukung fungsi hardware. Software dirancang untuk mengoptimalkan kinerja perangkat keras atau hardware dan memastikan semua komponen bekerja secara efisien. Yang kedua, open source versus komersial. Beberapa perangkat lunak seperti open source memberikan akses kode sumber, sedangkan yang lain adalah komersial dan memerlukan lisensi. Yang ketiga, memerlukan file installer. Sebagai besar perangkat lunak memerlukan file installer untuk mengatur dan menjalankan program di sistem operasi pengguna. Jenis dan contoh software. Yang pertama yaitu software aplikasi.
merupakan program yang dijalankan pengguna seperti pengolah kata dan perangkat desain grafis. Yang kedua, software system. Software system ini adalah perangkat lunak yang mengatur sumber daya komputer seperti sistem operasi Windows dan Linux. Yang ketiga, software drive. Software ini mengontrol perangkat keras, memungkinkan komunikasi antar hardware dan sistem operasi seperti printer dan speaker. Fitur utama software. Yang pertama yaitu manajemen data. Software memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menyimpan data dengan efisien serta mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, antarmuka pengguna. Desain antarmuka yang intuitif dan menarik meningkatkan pengalaman pengguna, memudahkan navigasi dalam aplikasi dan perangkat lunak. Yang ketiga, keamanan. Fitur keamanan melindungi data dari ancaman dengan kontrol akses dan teknologi enkripsi, memastikan informasi tetap aman. Sistem operasi atau OS. Memahami fungsi dan contoh dari sistem operasi komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur sumber daya hardware dan menjalankan aplikasi. Utilitas program. Yang pertama yaitu internal utilitas. Internal utilities like file manager help user manage file and folder efficiently on their system. Yang kedua, external utilities. External utilities such as antivirus software protect system from malware and keep data secure. Yang ketiga, maintenance tools. Maintenance tools like this cleaner optimize system performance by removing unnecessary file and freeing up space. Bahasa pemrograman untuk software. Berikut ada beberapa bahasa pemrograman untuk software, yaitu yang pertama bahasa tingkat tinggi. Ada Java, Python, C++, dan PHP. Yang kedua, bahasa tingkat menengah. Ada C dan C++. Yang ketiga, bahasa tingkat rendah yaitu assembly. Dan terakhir, digunakan untuk pengembangan aplikasi, web, dan sistem. Seterusnya, bahasa pemrograman untuk hardware. HDL atau Hardware Description Language, yaitu ada VHDL dan Verilog. Fungsinya yaitu desain dan simulasi sirkuit elektronik. Karakteristiknya memungkinkan pembuatan model perangkat keras yang kompleks. Hubungan hardware dan software. Menjelajahi interaksi penting antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Keduanya saling melengkapi untuk menjalankan fungsi komputer secara optimal. Kesimpulannya yaitu ringkasan poin kunci dan pentingnya teknologi R. Hardware dan software adalah komponen utama komputer yang saling melengkapi untuk berfungsi dengan baik. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.